semua, jumpa lagi di Ajay Education. Saya sapa dulu teman-teman, apa kabar? Bagaimana puasanya, lancar? Mudah-mudahan tetap menjalankan ibadah puasa dengan keadaan sehat. Jangan lupa banyak minum air putih. Terus juga jaga makanan berbuka dan sahurnya dengan makanan-makanan yang bergizi begitu. Ya, di malam hari ini saya tidak ngobrol dengan seseorang lainnya. Hari ini saya akan membacakan komentar-komentar yang sudah saya kumpulkan sejak seminggu yang lalu. Dengan pertanyaan, apakah teman-teman pernah resign dari tempat kerja, dan jika pernah, apa alasan teman-teman resign? Iya, begitu. Sudah ada beberapa komentar dan nanti kita akan lihat komentar-komentarnya seperti apa. Simak terus ulasan saya di konten ini. Sebelum saya bacakan komentar-komentar teman-teman mengenai alasan resign, saya sudah menyediakan minuman, tentunya kopinya, dan juga ada juga cemilan untuk ya dimakan sambil nonton video ini misalkan begitu ya. Yuk. Nah, di sini teman-teman, saya sudah siapkan air mineral, air putih gitu ya, air bening. Ini juga sudah saya siapkan kopi juga untuk menemani kita ngobrol malam ini atau kita membahas tema tadi. Dan satu lagi, ini saya punya cemilan yang tentunya bikin melek nih. Kita buka ya. Oke, ini pakai sumpit loh, keren. Kita coba ya. Jajanan ini namanya lumpia basah. Isinya ada kulit lumpianya, terus juga ada orak-arik telur juga, ada sayurannya, ada togenya, ada juga yang unik nih. Ini ada bengkuangnya. Nah, gimana ceritanya buah bengkoang jadi jajanan seenak ini? Harus dicoba. Ini saya pesen yang sedang. Bisa macam-macam pesanannya, ada yang pakai suwir ayam, terus juga pokoknya macam-macam. Dan pokoknya enak. Nah, kalau mau jajanan yang seperti saya ini saya belinya atau saya dapatnya di Lumpia Basah Om Banung. Ini outletnya di mana? Ada di alun-alun, sekitaran alun-alun Lewi Munding, ada juga di Rajagaluh, dan ada juga di Sumber, di dekat SMP Sumber. Nanti lokasinya saya catat di bawah ya. Jadi silakan, ada 3 lokasi sebelah apa ini, Lumpia Basah Om Banung. Oke teman-teman, kita bacain ya. Saya posting di Ajay ini, di Facebook Ajay ini. Postingan seperti ini. Ada yang pernah resign, mengundurkan diri dari perusahaan atau sebuah tempat kerja? Tanda tanya. Serius, kenapa alasan resignnya dan seberapa unik alasannya? Misal resign gara-gara dipaksa mengundurkan diri karena gak ikut acara perusahaan seperti tadi yang sudah saya contohkan, atau resign karena cinta lokasi. Cinta lokasi sedangkan dia sudah punya anak istri. Jadi akhirnya memilih resign begitu. Oke. Ini ada beberapa komentar yang
masuk ya. Untuk kita lihat, ini boleh nggak ya dibacain namanya ya, Kang Obet. Kang Obet yang kemarin juga jadi bintang tamu di ruang pribadi ya. Wing resign pernah, ini bener nggak kalimatnya ya? Atau Wing pernah resign? Wing itu dari kata simkuring bahasa Sunda ya, singkatan dari simkuring jadinya Wing. Dan itu biasa jadi bahasa sehari-hari daerah saya di Heuleut juga, dan sekitarnya itu masih tetap menggunakan Wing. Bahkan ke beberapa kota di sekitar Majalengka juga kena istilah Wing gitu ya. Nih, saya tanya, kunaon kenapa ya, disangka rek menguasai koloni. Nah, waduh, semacam POC. Oke, Kang Opet melanjutkan nih, terus dituduh asup geng motor, padahal komunitas. Oke, jadi ada perbedaan ya antara geng motor dengan komunitas motor, gitu ya. Mungkin seperti itu ya Kang Opet ya. Jadi ini dituduh masuk geng motor, jadinya ya udah, daripada dituduh yang tidak, sebagian orang ketika dituduh melakukan hal yang tidak pernah dia lakukan ya mendingan udah cari kerjaan lain. Terus ya tuh kan, dari weh mending eureun gawe lebih terhormat dibanding dipecat. Ya ada sebagian orang yang beranggapan bahwa ketika kita mengundurkan diri itu lebih terhormat daripada ketika kita diberhentikan begitu. Tapi kalau menurut saya sih ya sama aja ya, maksudnya kalau saya justru lebih memilih diberhentikan. Jadi kalau misalkan jelas gitu mereka memberhentikan saya misalkan, ya jelas ada pesangonnya, ada tanda jasanya dan lain-lain. Oke, selanjutnya nih, ini juga boleh mungkin saya bacakan. Kang Niko pernah juga di ruang pribadi ya, nanti saya kasih linknya. Pernah juga dia ngobrol di ruang pribadi. Ada beberapa sih Kang alasannya. Oke, ada yang memang realistis. Ya realistisnya karena ada yang lebih baik di luar sana, dan ada juga yang idealis. Wah, ya, idealisnya seperti apa nih? Memang di perusahaan itu banyak sesuatu yang ganjil, dan waktu itu power saya masih kurang kuat untuk merubahnya. Berarti kalau di perusahaannya masih banyak yang ganjil, berarti belum genap, harus digenapkan. Harus digenapi gitu ya. Dan sampai saat ini saya tidak pernah menyesal dengan semua keputusan yang saya ambil. Jadi memilih keluar ketika ada sesuatu yang ganjil di perusahaannya, sesuatu yang tidak sesuai dengan sesuai dengan hatinya, sesuai dengan idealisnya, sesuai dengan pahamnya, sesuai dengan pemikirannya, lalu memilih keluar. Keren. Dan tidak ada penyesalan, karena ketika kita bisa mengambil suatu keputusan, maka ya nggak perlu ada penyesalan juga. Ketika kita sudah memutuskan, kita sudah memikirkan baik dan buruknya. Keren. Oke, terima kasih Kang Niko ya. Selanjutnya ada Om Jo juga ikut menjawab pertanyaannya. Gak apa-apa ya, saya sebut nama ya, sambil manggilin juga di teman-teman saya gitu. Om Jo juga pernah ngobrol di channel saya di ruang pribadi. Nah, apa alasannya nih Om Jo? Om Jo itu ingin mencoba bikin usaha sendiri Kang, dan alhamdulillah sampai sekarang masih ditekuni. Ya saya tahu perjalanan Om Jo ini ya, jadi resign di tempat lama kita bekerja, terus akhirnya menekuni usahanya, membuka usaha sendiri gitu kan. Dan sampai saat ini dia udah lumayan bisa berdiri gitu. Iya. Terus dia tidak menyesali juga, insya Allah tidak menyesalkan. Yakin selama kita berusaha rezeki akan terus ada. Benar. Satu hal ya,
Satu hal ketika kita berpikir bahwa ketika keluar kerja terus memang kita tidak dapat gaji, tapi yang harus diingat ada perbedaan gaji dengan rezeki. Rezeki pasti selalu ada. Nah, salah satu niat utama kita bekerja adalah memperbaiki harkat, derajat, dan martabat kita sebagai manusia dengan bekerja, dengan berpenghasilan begitu. Kalau misalkan di tempat kerja kita ada hal-hal yang malah mencederai, malah membuat harga diri kita rusak, maka lebih baik ya sudah tinggalkan. Kalau harga diri kita sudah diinjak-injak, terus di tempat kerja kita sudah tidak dihargai, ya ngapain dilanjutkan? Masalah nggak punya gaji, ya nggak punya gaji, nggak dapat gaji, tapi rezeki akan selalu ada. Gitu. Dan kalaupun kita dapat kerja di tempat lain, ya berarti kita nyambung lagi dapat gaji lagi. Ada gaji, ada rezeki. Nggak perlu takut, jangan menggantungkan di satu tempat saja. Gitu. Nah, selanjutnya, oke. Kang Fuad juga berkomentar, ini diminta sih, lebih tepatnya saya minta komentar mereka gitu. Pernah resign dari kepengurusan sebuah organisasi profesi, alasannya fokus keluarga sama kerjaan yang menghasilkan profit lebih. Oke. Begini, ada pekerjaan-pekerjaan yang memang hanya membuat kita puas, hanya memberikan kepuasan kepada kita, tidak memberikan profit. Ada kerjaan yang hanya membuat kita merasa hobi kita tersalurkan tapi profitnya belum, dan lain sebagainya. Jadi dalam hidup, dalam bekerja ya mungkin harus ada harus ada prioritas juga. Kalau misalkan kerja tapi tidak menghasilkan profit, ya buat apa? Benar kata Kang Fuad, ya udah mendingan resign dari yang tidak ada profitnya, mencari yang lebih baik profitnya, lebih baik penghasilan untuk kitanya. Karena toh kita cari kerja, kita kerja itu buat cari duit, bukan cari muka. Ya, oke, Kang Fuad, terima kasih. Terus juga ada teman saya juga, saya pernah resign Kang Ajay, saya pernah resign karena pekerjaannya terlalu nyaman. Keren. Ada yang kayak gini ya. Jadi dapat kerjaan, loh, kok ini kerjanya nyaman sekali, saya nggak mau gaji buta. Terlalu nyaman pekerjaannya. Jadi Kang, mumpung masih muda, hidup itu harus ada kemajuan. Jangan terjebak di zona nyaman. Terkadang manusia itu lupa akan tujuan atau cita-cita hidupnya. Hanya gara-gara sudah menemukan kenyamanan, sehingga mereka merasa puas dan bangga, seolah-olah hidup ini selesai. Dunia itu luas, masih banyak hal yang belum kita tahu di luar sana. Oke, setuju nih. Setuju, tapi harus dipertimbangkan juga ya. Kalau misalkan memang masih usia produktif sih ya nggak apa-apa. Kalau dapat yang nyaman ya udah, kenyaman terlalu nyaman juga jelek. Loncat lagi, cari yang ada tantangannya, cari yang lebih jelas progresnya gitu kan, daripada nyaman dan berjalan di tempat kan jelek juga. Ya, tapi kalau misalkan sudah berkeluarga, sudah berumur juga ya sebaiknya dipikirkan ketika banyak melompat-lompat dari satu tempat ke tempat yang lain, karena kan usia juga tidak muda, tidak produktif lagi, susah untuk mendapatkan pekerjaan lainnya, ya harus dipikirkan gitu. Oke. Nah, ini teman saya lagi yang lain nih, Kang Randi juga udah pernah ngobrol di ruang pribadi juga. Karena tidak selamanya harus di bawah. Oke, saya
mungkin ya di dimanapun pekerjaannya ya kita akan mengalami yang namanya seperti roda kehidupan, kadang di atas kadang di bawah, kadang kita jadi bawahan nanti jadi atasan gitu. Mungkin Kang Randi ingin suasana yang lebih, yang tadinya di bawahan jadi atasan, yang tadinya disebutnya Mang Randi gitu kan, jadi sekarang Bapak Randi begitu misalkan ya. Oke, berikutnya nih ada teman saya juga nih, saya tidak sebut namanya ya. Ini mah dia mengomentari, aku paham ini yang cinta lokasi mungkin ya. Ya udahlah. Selanjutnya Muhammad Rijal Ramadan, teman saya juga ini, karena tawaran menggiurkan di tempat lain. Wow. Ya tentu saja masuk akal, karena ada tawaran lain yang lebih menggiurkan. Ya sudah, kenapa dipertahankan. Terus juga karena dirasa sudah nggak sehat manajemennya, juga memang sudah jadi target operasi untuk dipaksa mengundurkan diri dengan iming-iming akan menjadi kepala toko. Ya sudah rahasia umum ya, di satu perusahaan itu, di satu manajemen itu, ketika kita ingin membuat orang tidak betah itu biasanya dengan banyak cara. Ada yang dikasih berita-berita hoax, atau dikasih isu-isu tidak sedap tentang orang tersebut sehingga tidak nyaman berada di tempat tersebut. Ada juga yang balutannya dirubah, dimutasi, didemosi dan lain-lain, dirubah jabatannya, yang tadinya di atas tiba-tiba dirubah, yang tadinya HRD tiba-tiba jadi marketing. Pas ketika jadi marketing malahan dikasih SOP-nya, dikasih job desk-nya sales canvas, tapi nggak ada suratnya, nggak ada ini, nggak ada itu. Tapi akhirnya ya itu mau untuk membuat kita tidak nyaman aja segera keluar gitu ya. Oke, berikutnya pernah Kang Ajay 2011 di Cikarang, alasannya diiming-imingi kalau pulang kampung nanti diberikan usaha buka warungan, tapi nyatanya hoax. Akhirnya jadi pengangguran. Lagi-lagi iming-iming. Iya, yang tadi diiming-imingi jabatan. Wih, Anda jadi kepala toko, tapi tokonya di pelosok sana atau jauh dari rumah gitu kan. Terus ini diiming-imingi, ya udah pulang dulu ke kampung, nanti di kampung dikasih modal deh untuk buka warung. Ternyata datang ke kampung, jadi nonjob. bukan menertawakan nasibnya ya, tapi ya memang seperti itulah dunia kerja. Oke. Terus dipaksa resign karena tidak ikut training dengan alasan sakit. Ini teman saya juga. Gimana ya mengomentari hal ini ya? Ya sudahlah, kita paham dengan konsekuensi ketika kita tidak mengikuti kegiatan yang diadakan oleh yang maha berkuasa di perusahaan ya. Sudahlah. Oke, berikutnya ngiringan karena lelah di zona nyaman. Mungkin itu alasannya. Oke, ada sebagian orang yang ingin keluar dari zona nyaman, tapi harus diperhatikan juga bagaimana ketika kita keluar dari zona nyaman itu pasti akan menghadapi yang namanya ketidaknyamanan. Pasti ketika kita sudah nyaman di satu zona, keluar dari zona itu ya otomatis kita keluar ke hal-hal yang tidak nyaman. Kita akan menghadapi banyak gempuran, kita akan menghadapi banyak kekagetan begitu. Jadi sudah siap. Kalau misalkan sudah siap,
dan ingin keluar dari zona nyaman, ya silahkan resign gitu kan. Tapi persiapkan dulu, karena keluar dari zona nyaman itu pasti tidak nyaman. Keluar dari zona nyaman itu pasti tidak nyaman. Persiapkan agar kita bisa mendapatkan titik nyaman berikutnya gitu. Oke, yang berikutnya nih, saya tidak sebut nama ya, karena saya tidak tahu boleh nggak disebut namanya gitu kan. Ini pernah resign gara-gara punya TL-nya nggak adil, WK. Dan parahnya lagi, yang lain pada ngajedog karena sieun pada gak berani ngelawan. Translate ya, TL itu berarti tim leader ya kalau nggak salah ya. Terus atau nggak mungkin tour leader kan. Terus juga ngajedog gitu, diam aja karena sieun, karena takut, pada gak berani lawan. Oke, ini berarti faktor atasan gitu kan. Atasannya tidak menyenangkan, tidak bikin nyaman, tidak adil dan lain sebagainya. Ada beberapa hal yang bisa bikin kita betah di sebuah pekerjaan. Yang pertama mungkin yang paling berpengaruh itu lingkungannya. Kadang kita mendapati lingkungannya nyaman. Nah, kalau misalkan kita dapat lingkungan yang nyaman, sekalipun misalkan gajinya tidak memuaskan, itu sedikit termaafkan. Tetapi kalau misalkan walaupun gajinya gede tapi lingkungannya tidak nyaman, biasanya agak sulit. Begitu. Lingkungan di sini termasuk atasan kerja kita, terus juga teman kerja, lingkungan kitanya, atau bahkan bawahan. Gitu. Jadi lingkungan ini banyak sekali macamnya. Dan berikutnya sistem kerja, sistem dan prosedur kerja juga berpengaruh. Gajinya bagus, tempat kerjanya nyaman, tapi sistemnya amburadul, ya tetap aja bikin kita nggak nyaman, bikin kita pengen resign. Tetapi saran saya sih kalau misalkan untuk bekerja itu ya sampai 3 bulan lah gitu. Jadi jangan sampai sebulan udah nggak nyaman langsung loncat lagi, langsung resign lagi. Nggak bakalan ada yang benar-benar nyaman, nggak bakalan ada perusahaan yang benar-benar sesuai dengan kehendak kita. Kalau mau sesuai dengan kehendak kita, bikin perusahaan sendiri, bikin usaha sendiri, seperti itu. Oke, berikutnya ada lagi nih, resign alasannya karena mau nikah, padahal calonnya pun belum ada. WK. Nah, komen lah. Itu alasan resign, terserah. Jadi ibaratnya mau nikah, mau tunangan, mau taruhan, tapi calonnya belum ada juga terserah. Namanya juga hak kita, resign itu hak kita, terserah. Berikutnya, alasan resign terlalu gede gaji. Waduh. Ternyata ada juga yang gara-gara gajinya terlalu gede jadi resign. Ya mungkin bagi sebagian orang, ketika gaji kita tidak sebanding dengan pekerjaan kita, ya malu juga gitu kan. Gajinya gede, terus juga fasilitasnya hebat, tapi kerjanya cuma ngatur-ngatur orang, nggak ngapa-ngapain, cuma nyabotase kerjaan orang seolah-olah jadi kerjaan dianya. Aduh. Lah, lalu bagaimana kabarnya yang kerjaannya benar, terus juga yang banyak membenahi, tapi gajinya tidak sesuai? Oke. Berikutnya nih, terakhir ya. Kalau saya resign karena ada sistem TW-an. Oke, dia teman-teman SMA saya, belum kenal aja ini, jadi panggil nama asli ya. Oke, nggak apa-apa. TW itu tambahan waktu katanya. Jadi harusnya waktu pulang misalkan jam 2:30, ini bisa
jam setengah 4, bahkan jam 4. Gratis sejam setengah ya. Tapi gak dijadikan waktu lembur, gak dibayar. Padahal kerja udah 8 tahun, harusnya udah kuat sabar. Tapi semakin sabar semakin terbiasa. Kadang waktunya TW-nya ditambah lagi. Oh gitu. Jadi kerjanya udah lama, terus ada sistem tambahan waktu. Kalau misalkan orang Sunda bilang mah istilahnya dipeyem atau disuruh bekerja setengah jam, 1 jam, 1 jam setengah, tapi tidak masuk hitungan lembur. Kalau targetnya misalkan belum tercapai, terus ditambah waktunya tapi tidak masuk hitungan lembur, tidak dibayar. Jadi harusnya kita 8 jam ditambah 1 jam setengah jadi 9,5, atau ditambah 1 jam jadi 9 jam, atau ditambah setengah jam jadi 8,5 jam. Yang setengah jam, yang 1 jam, yang 1 jam setengahnya ini tidak dibayar ya Mas. Kita akui masih banyak sistem-sistem seperti ini yang terjadi. Jadi ya gimana ya, ya memang seperti itu. Tapi kalau memang tidak sesuai, ini juga udah 8 tahun, kenapa baru setelah 8 tahun ya. Tapi itu balik lagi. Kalau misalkan sudah tidak sesuai ya, dan kitanya sudah punya cadangan lain, sudah punya tempat lain untuk berpijak gitu, ya udah tinggalkan aja, tinggal resign aja. Dan sebaiknya kita resign dengan baik juga gitu kan. Kecuali yang memang dipaksa resign tadi. Kalau memang dari keinginan dalam hati, ingin keluar, ingin mengembangkan sayap lebih lebar gitu, ingin berpengalaman lebih banyak lagi, ikuti prosedur resign yang baik. Nanti saya bikin videonya ya, cara resign yang baik, terus juga sesuai prosedur. Apalagi ya, mungkin itu ya udah beberapa komentar itu alasan-alasan resign. Ada yang ya tadi berarti kan ada yang memang dari dalam dirinya, ada yang terpengaruh karena lingkungan kerjanya dan lain-lain. Satu hal, kita tidak akan pernah bisa mengubah sesuatu yang berada di luar kita. Kita tidak bisa mengendalikan sesuatu yang ada di eksternal kita, tetapi kita bisa mengendalikan dan mengontrol apa yang ada di dalam diri kita. Contohnya, kita tidak bisa mengontrol, tidak bisa mengendalikan, tidak bisa mengatur pikiran orang terhadap kita, tetapi kita bisa memilih untuk acuh dan mengabaikannya atau mendengarkan mereka gitu. Jadi yang kita atur ya yang ada dalam diri kitanya. Mereka semua orang mau bilang apa, kita hanya punya 2 telinga, dan ingat kita punya 2 tangan. Kalau kita memutuskan untuk menutup telinga, ya sudah, jalan ke depan. Atau kita punya 2 tangan, bisa sekalian adu pukul. Tapi jangan. jangan seperti itu. Jadi masalah resign ini kembali lagi ke pribadi masing-masing, apapun alasannya ya silahkan tempuh prosedur yang terbaik untuk kita. Yang jelas tadi, kita bekerja untuk meningkatkan harkat derajat dan martabat diri kita. Kalau misalkan di tempat kerja kita malah tidak dihargai, harga diri kita malah dibabat habis, ya sudah, tinggalkan saja. Tidak dapat gaji, tapi kita masih tetap dijanjikan rezeki. Saya Jaja ini, selamat malam, selamat beristirahat untuk yang nontonnya di malam hari, untuk yang nontonnya di siang hari, selamat menunaikan ibadah puasa. Jaga terus kesehatan kita, dan sampai jumpa di channel-channel saya berikutnya dengan pembahasan-pembahasan lainnya. Dan barangkali ada alasan-alasan resign yang lain, boleh silahkan dituliskan di kolom komentar. Oke, dan untuk tema-tema lain nanti juga saya share juga di pertanyaan-pertanyaannya, baik itu di IG saya Ajay Jaini atau di Facebook Ajay Jaini juga. Jadi silahkan bisa berkomentar, nanti saya bacakan lagi komentar teman-teman.
Terima kasih, selamat. Sampai jumpa di channel-channel saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.